Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Manuel Adi dari kelas BK 2A. Jadi pada video kali ini, saya akan membuat tugas video review buku dari mata kuliah Pancasila. Saya akan membahas buku tentang dinamika politik di Indonesia, karya Dr. Haji Undang Akamaludin dan Muhammad Alfan. Buku ini tuh diterbitkan pada tahun 2015. Jadi pada awal subbab buku dijelaskan tentang awal mula muncul dan berkembangnya dinamika politik yang ada di Indonesia, membahas dari zaman Orde Lama, yaitu masa kepemimpinan Presiden Soekarno yang berfokus pada semangat revolusi dan nasionalisme dalam melawan kolonial dan penjajahan Belanda, dan juga zaman Orde Baru, yaitu kebangkitan Soeharto dan pembentukan pemerintahan yang lebih stabil namun absolut. Juga era reformasi, yaitu jatuhnya Soeharto dan transisi perubahan menuju pemerintahan yang lebih demokratis. Buku itu tidak hanya membahas tentang peristiwa penting sejarah, namun juga menganalisis dinamika politik yang mendasari perubahan tersebut. Buku itu menjelaskan tentang bagaimana demokrasi itu menciptakan supaya masyarakat dituntut lebih cerdas dan mampu membaca, juga membedakan pemimpin yang menjalankan tugasnya dengan penuh ikhlas tulus untuk membangun pemerintahan yang lebih baik daripada sebelumnya. Di dalam buku ini tuh juga membahas 4 masa pergantian periodisasi demokrasi. Yang pertama itu ada masa demokrasi konstitusional dari tahun 1945 sampai 1959. Yang kedua, demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Yang ketiga, demokrasi Pancasila dari tahun 1965 sampai 1998. Dan yang keempat, masa reformasi dari tahun 1998 sampai saat ini. Dan menurut saya kelebihan buku itu membahas peristiwa demokrasi secara detail dan memaparkan tokoh-tokoh penting yang berperan dalam perubahan politik di setiap era. Contohnya itu kayak di zaman demokrasi konstitusional itu, pada saat Presiden Soekarno memimpin itu dia membangkitkan semangat nasionalisme. Pada saat demokrasi terpimpin Presiden Soeharto itu membangkitkan ekonomi dari jatuhnya dan merosotnya ekonomi pada saat itu. Buku itu juga tidak hanya fokus pada isu politik, tapi juga mengangkat masalah ekonomi, sosial, dan budaya dalam dinamika politik. Dan mungkin kekurangan buku itu hanya kurang menyentuh perkembangan terbaru dinamika politik Indonesia saat ini, karena tuh buku itu dicetak pada tahun 2015, yaitu belum ada update terbaru tentang bagaimana kondisi dinamika saat ini. Mungkin sekian saja review buku dinamika politik Indonesia dari saya. Kalau salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.